Oke, selamat siang atau selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang kita sudah masuk di bab baru, kita memasuk tentang bangun ruang sisi lengkung di bab 6. Nah, pelajaran pertama pada bangun ruang sisi lengkung itu ada tabung. Nah, nanti kita akan belajar ada tiga hal yang kita belajar, itu tabung, kerucut, dan bola. Yang pertama tabung. Nah, apa sih tabung itu? Nah, tabung itu kurang lebih modelnya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, yang pertama kita mau belajar dari tabung apa? Unsur-unsur tabung. Unsur tabung apa saja sih? Nah, di tabung itu ada namanya tinggi. Tinggi ya, inilah unsur-unsur tinggi. Tinggi itu yang mana? Tinggi itu yang ini nih. Ini tinggi nih. Ini tinggi. Tinggi tabung itu dari sini sampai sini. Nah, selain tinggi ada lagi namanya diameter. Diameter itu yang mana? Diameter itu yang ini. Ini diameter, bisa dari sini atau yang di bawah juga boleh. Ini namanya diameter tabung. Nah, habis itu setelah diameter ada namanya jari-jari. Nah, jari-jari ini ya setengahnya diameter. Setengahnya diameter itu ya dari tengah ke pinggir. Yang bawah juga sama, dari tengah ke pinggir. Itu namanya jari-jari. Kemudian ada lagi namanya rusuk. Rusuk yang mana? Rusuk. Nah, rusuk. Kalau rusuk tabung itu, tabung hanya memiliki dua rusuk. Rusuknya yang mana? Rusuk itu artinya pertemuan dua sisi. Nah, ini rusuknya tabung itu adalah yang ini nih. Yang melingkar ini. Ini rusuk. Kenapa ini dibilang rusuk? Karena yang hitam ini dia tempat bertemunya antara sisi atap atau atas dengan sisi selimutnya. Selimut tabung yang ini. Yang selimut tabung. Nah, rusuk yang kedua yang ini, yang bawah yang hitam, yang garis hitamnya, ini rusuk yang kedua. Kenapa ini dikatakan rusuk? Karena dia tempat bertemunya antara alas dengan dindingnya atau selimutnya. Itu rusuk. Kemudian ada namanya atap atau alas dulu deh, alas. Kalau alas yang bentuk lingkaran di bawah yang menutup bagian bawahnya itu alas. Kemudian selimut tabung itu yang ini, yang di sampingnya. Nanti kalau dia dibuka, dia akan berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian tutupnya itu yang lingkaran. Tutup dengan alas ini mirip, sama persis. Itu lingkarannya sama, bentuknya lingkaran. Itu. Nah, itu kalau unsur-unsur lingkaran ada tinggi, diameter, jari-jari, rusuk, alas, selimut, dan tutup. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk di luas tabung. Kalau bicara tentang luas tabung, tabungnya itu harus kamu belah dulu, dibuat sebagai jaring-jaring. Nah, kalau ada tabung seperti ini, misalnya ada tabung nih ya. Tabung, ini gambar misal kurang bagus. Nah, ini kalau dibelah, dibuat jaring-jaringnya, dia akan jadi ada persegi panjang, yang selimutnya itu jadi persegi panjang. Ini selimutnya, ini selimut. Kalau kamu belah, ini selimutnya di persegi panjang. Sedangkan tutupnya itu jadi lingkaran. Tutupnya itu jadi lingkaran gitu ya. Alasnya juga sama jadi lingkaran. Nah, kalau bicara soal luas selimut, luas permukaan tabung. Jadi kalau luas tabung ya sudah, berarti luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup gitu ya. Nah, luas alasnya ini ya karena dia bentuknya lingkaran, berarti pakai rumusnya lingkaran, pi r kuadrat. Kalau luas selimutnya yang mana? Dia bentuknya persegi panjang, berarti pakai rumus persegi panjang. Nah, sekarang kalau begitu panjangnya berapa, lebarnya berapa? Nah, ini lebarnya itu adalah sebagai tingginya tabung. Ini kan tinggi tabung. Nah, sedangkan panjangnya berapa? Panjangnya ini adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran ya, panjang itu adalah keliling lingkaran. Karena kalau kamu belah, ini kalau kamu tutup lagi, ini menjadi keliling lingkaran yang panjang ini. Nah, keliling lingkaran itu apa rumusnya? 2pi kali R. 2pi R. Nah, sehingga karena ini persegi panjang, ya kamu tinggal kali panjang kali lebar. Panjangnya itu 2pi R, lebarnya jadi T. T
tinggi. Ditambah lagi dengan ini, luas tutup kan bentuknya lingkaran, jadi sama dengan alasnya pi r kuadrat. Nah, tinggal kamu gabungin tuh. Ini jadi 2 pi r kuadrat, 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi rt, gitu ya. Nah, kemudian kamu disatuin, ini kan sama nih. Ini ada 2 pi r, ini juga ada 2 pi r, jadi 2 pi r-nya dikeluarin. Difaktorkan namanya ya. Jadi luas tabung itu seluruhnya sama dengan 2 pi r. Nah, ini kan masih ada r-nya 1 nih. Ini kan r-nya ada 2 nih. Yang dikeluarin cuma 1 doang, berarti masih ada r-nya. Di sini 2 pi r-nya dikeluarin, t-nya masih ada, berarti tambah t. Gitu. Inilah rumus luas permukaan tabung. Nah, tapi dalam kenyataannya dalam soal-soal biasanya bukan luas permukaan tabung yang ditanya. Ya, kadang sih ditanya luas permukaan tabung, tapi kadang juga hanya luas selimutnya. Jadi kalau luas selimutnya ya berarti cuma ini doang yang ditanya. Yang ini rumus ini. Gitu ya. Atau luas tutupnya. Nah, sekarang kita ke latihan contoh soal. Contoh soal halaman 68, ini bisa dari buku. Halaman 8 nomor 2. Gitu ya. Nah, itu dia bilang seperti ini, ada tabung tingginya 25. Itu ini ada tabung, dia katanya tingginya 25. Ini 25 cm. Terus dia bilang luas selimutnya. Nah, selimut tabung kalau mister belah tabungnya kan gini nih. Nah, gini kan ya tabungnya. Luas selimutnya itu adalah 2200. Jadi yang selimutnya doang, yang persegi panjang doang yang 2200. Ditanya berapa jari-jari alasnya. Nah, ini 25 nih tingginya, gitu ya. Nah, kalau ditanya jari-jari alas, ya kamu pakai, karena yang diketahui luas selimut tabung, ya kamu pakai luas selimut. Luas selimut ini bisa dijawab, gitu ya. Luas selimut itu kan rumusnya tadi apa? Rumusnya itu luas selimut yang tengah ini adalah 2 pi rt, gitu ya. 2 pi r kali t. Nah, luas selimutnya diketahui ini 2200 sama dengan 2 kali pi-nya itu 22/7 kali r-nya berapa? R-nya tidak dikasih tahu karena ditanya. T-nya berapa? T-nya itu 25. Gitu ya. Nah, terus tinggal kamu pindah-pindahin deh. Ya. Mister lanjut di sini ya. Jadi, Mister hapus dulu yang ini. Jadi, ini tinggal kamu pindahin. Jadi dibagi 2. Dikali dulu deh, 250 sama dengan ini 50 kali 22/7 kali R. Nah, supaya 50-nya hilang dibagi 50 dulu, semuanya dibagi 50 di balance method. Nah, kalau ini dibagi 50 jadi berapa? Ini jadinya 44. Gitu ya. 44. Iya. 44 ya. 44. Sama dengan 22/7 R. Nah, terus supaya 7-nya hilang dikali 7 semuanya. Jadi 44 kali 7. Nah, nanti kamu ketemu R-nya sama dengan 14. Ini kan 44 dibagi 22/7 sama dengan R. Nanti kamu ketemu R-nya itu 14. Gitu ya. Nah, itu contoh soal yang Mister kasih dari buku. Semoga kamu bisa mengerti ya. Tuhan memberkati.